terjadi di Sumatera. Kami persilakan Pak Rohmin mana? Selain mendesak mundur, anggota Komisi 4 DPR juga meminta penjelasan kepada Menteri Kehutanan terkait penyebab banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera. Namun DPR tak mendapatkan penjelasan penyebab bencana dari Sumatera atau di Sumatera dari paparan yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sumatera, tapi penjelasan tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera, tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus, kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri. Pemirsa, Kementerian Kehutanan RI dan Polri bentuk Satgas Gabungan untuk investigasi gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Wa inna ilahi raji'un. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyebut jajaran Kemenhut sudah lakukan penyusuran sungai dengan bantuan drone guna memantau jalur daerah aliran sungai terdampak yang dilewati material kayu tersebut. Selain itu pihaknya juga menggunakan alat identifikasi kayu otomatis Di sini dulu atau AICO untuk melakukan analisis kayu yang terbawa banjir. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap memproses hukum jika ditemukan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Bahwa antara Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum of Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Nah, berdasarkan MOU itu kami berharap concern publik ya yang sekarang muncul beberapa hari ini pasca banjir, yaitu keingintahuan publik tentang asal-usul di mana material kayu yang terbawa banjir itu berasal. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat beberapa temuan yang kemudian menjadi atensi dari Bapak Presiden. Tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah. Gelombang solidaritas bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera terus berdatangan. Salah satunya datang dari kreator konten Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menyisakan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Melihat kondisi ini, gelombang solidaritas bantuan untuk korban terus berdatangan, termasuk dari para pesohor di Indonesia. Salah satunya datang dari kreator konten Ferry Irwandi. Pendiri Malaka ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah dari masyarakat. Padahal awalnya Ferry hanya targetkan 500 juta rupiah. Gue speechless karena di awal targetnya cuma 500 juta, ternyata bisa terkumpul sebanyak itu. Gokil lah, masyarakat Indonesia gokil banget. Dan terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah membantu, terima kasih sudah saling menjaga ya teman-teman, dan sudah jadi tanggung jawab dengan dana sebesar itu, dengan kepercayaan sebesar itu. Semua bantuan ini bisa tersalurkan secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Ferry juga menjelaskan penggunaan dana hasil donasi ini akan diperbaharui secara berkala. Masyarakat pun bisa melihat melalui kitabisa.com. Masih tinggi banget. Dan udah berapa hari Bang? Seminggu masih kayak gini. Ferry Irwandi juga ikut langsung memberikan bantuan ke lokasi bencana dan langsung memastikan bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang berhak. Tim Liputan iNews melaporkan. Menganggap kita bencana biasa, tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Pelan-pelan, bawa ke tanungnya. Oke. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Dan pemirsa, desa terisolir karena longsor, emak-emak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat gotong royong buka akses jalan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Prime.